Dalam suatu negara, perencanaan anggaran sangat diperlukan. Di Indonesia sendiri, anggaran tersebut masuk ke dalam penerimaan dan belanja negara, atau yang biasa kita sebut sebagai APBN. APBN sendiri merupakan pengeluaran dan penerimaan negara selama 1 tahun mendatang. APBN juga membuat perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. APBN sendiri ditetapkan setiap tahun oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tujuan dari penyusunan APBN yaitu untuk mengatur dan mengelola keuangan negara agar efisien dan efektif. Selain itu, tujuannya yaitu sebagai penerimaan dan pengeluaran keuangan negara untuk meningkatkan perekonomian negara. Akan menjelaskan fungsi APBN. Pertama, ada fungsi otorisasi. APBN menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan pendapat dan belanja pada tahun berjalan. Yang kedua, ada fungsi perencanaan. APBN menjadi pedoman bagi negara dalam merencanakan berbagai kegiatan pembangunan. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan. APBN menjadi acuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pemerintah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Yang keempat adalah fungsi alokasi. APBN digunakan untuk mengurangi pengumpulan, menghindari pemborosan, dan meningkatkan efisiensi perekonomian, misalnya melalui pembangunan infrastruktur. Yang kelima, yaitu fungsi distribusi. Pembagian anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, seperti pembagian dana ke daerah dan subsidi. Dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. APBN berfungsi sebagai alat menjaga keseimbangan fundamental perekonomian negara. Contohnya seperti menjaga inflasi yang tinggi. Akan menjelaskan sumber APBN. Yang pertama itu ada penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang mencakup lebih dari 80% total APBN. Pendapatan ini terdiri dari pajak dalam negeri, pajak penghasilan, pajak tambahan nilai, dan cukai. Dua, penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak. Sumber ini utamanya berasal dari sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral. Sumber APBN yang nomor 3, hibah. Hibah merupakan penerimaan negara yang diperoleh dari pihak lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bersifat sukarela, berbeda dengan utang. Hibah tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Biasanya hibah diberikan dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga untuk mendukung program-program pembangunan tertentu atau penanganan keadaan darurat. Satu, ada mekanisme prinsip penyusunan. Prinsip penyusunan APBN meliputi kemandirian, yaitu mengutamakan pendapatan dalam negeri agar tidak bergantung pada pinjaman luar negeri efisiensi, yaitu penggunaan anggaran secara tepat dan tidak boros. Prioritas yaitu mendahulukan kebutuhan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta keseimbangan agar pendapatan dan pengeluaran tetap terkendali. Selain itu, terdapat prinsip keadilan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan APBN terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu adalah penyusunan anggaran. Jadi, dalam pemerintah harus memprioritaskan 3 hal dalam menyusun anggaran. Yang pertama, yaitu adalah kemandirian. Jadi, pemerintah harus lebih mengutamakan hal yang lebih penting, seperti menggunakan anggaran dalam negeri dibanding menggunakan anggaran dalam luar negeri. Nah, yang kedua, yaitu adalah penghematan. Jadi, pemerintah tidak mengeluarkan anggaran yang lebih banyak, sehingga mereka lebih memprioritaskan hal yang lebih produktif. Yang ketiga adalah memprioritaskan hal yang lebih utama, yaitu pemerintah mengutamakan hal yang produktivitas seperti mengutamakan dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Mekanisme landasan penyusunan. Penyusunan APBN tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan melalui beberapa landasan operasional berikut. Yang pertama, RKP atau Rencana Kerja Pemerintah. RKP merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Menengah Nasional. Yang kedua, asumsi dasar ekonomi makro. Anggaran disusun dengan memperhitungkan perkiraan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan harga minyak mentah dunia. Yang ketiga, visi dan misi strategis. Disesuaikan dengan target jangka panjang negara untuk mencapai keadilan sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus penyusunan APBN. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Kementerian Keuangan dan Bappenas nyusun RAPBN berdasarkan usulan program dari tiap kementerian atau lembaga. Acuannya RKP dan pagu indikatif. Sempat dibahas dulu bareng DPR lewat dokumen KEM PPKF. Yang kedua yaitu ada tahap pengajuan. Presiden resmi serahin RAPBN dan
nota keuangan ke DPR di sidang paripurna. Isinya postur anggaran dan arah kebijakan fiskal tahun depan. Yang ketiga, ada tahap pembahasan. DPR lewat Banggar dan Komisi bahas bareng pemerintah. Yang dibedah yaitu asumsi makro, kayak pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, sama alokasi ke setiap sektor. Berdirinya saya di sini adalah untuk melihatkan salah satu contoh APBN yang ada di Riau. Salah satunya adalah Gedung Keuangan Negara di wilayah Riau. Nah, Gedung Keuangan Negara ini menggunakan APBN untuk mengelola 3 hal utama, yaitu penerimaan negara, aset, dan penyaluran dana ke daerah. Tujuannya adalah agar pelayanan birokrasi lebih cepat, pengawasan anggaran lebih ketat, dan pembangunan di daerah menjadi lebih tepat sasaran. Dengan kata lain, gedung ini berfungsi membawa peran dompet negara ke tingkat lokal agar pengelolaan ekonomi menjadi lebih efisien dan terkendali. Baiklah, di sini saya berdiri di mana APBN dilokasikan yaitu di perusahaan HS Provinsi Riau. Tujuan APBN ini yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, yang kedua menciptakan stabilitas keuangan agar ekonomi tetap berjalan dengan baik, yang ketiga mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, yang keempat membiayai pembangunan nasional seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan, dan yang terakhir mengelola sumber daya negara agar digunakan secara efektif dan efisien. Perkenalkan, saya Imranti. Saya akan menjelaskan bagaimana proses APBN dialokasikan di jalan tol dan kenapa bisa dialokasikan di jalan tol. Prosesnya APBN dialokasikan ke jalan tol melalui tahap yang pertama, perencanaan oleh pemerintah, misalnya Kementerian PUPR. Yang kedua, pengesahan dalam APBN bersama DPR. 3, pelaksanaan, biasanya untuk pembebasan lahan, bantuan dana proyek, atau model BUMN seperti PT Jasa Marga. Dan yang terakhir, pengawasan oleh DPR dan BPK. Kenapa bisa dialokasikan di jalan tol? Alasannya yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemacetan dan biaya distribusi, membantu proyek yang kurang diminati swasta, dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi APBN dalam pembangunan flyover di Pekanbaru. Yang pertama, penyediaan sarana publik. Itu untuk mengubah pendapat negara menjadi infrastruktur nyata yang tidak bisa dibangun oleh swasta atau individu. Yang kedua, ada pengurangan pemborosan. Itu untuk mengalokasikan dana untuk mengatasi kemacetan guna meningkatkan efisiensi waktu dan biaya transportasi bagi masyarakat Riau. Yang ketiga, pendorong ekonomi, menyalurkan anggaran ke proyek fisik yang menciptakan lapangan kerja dan melancarkan arus logistik di wilayah strategis. Saya akan menjelaskan tentang mengapa Polda dijadikan lokasi APBN dan kemana dana APBN itu disalurkan. APBN yang diberikan kepada kepolisian daerah Riau bertujuan untuk mendukung tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat. Dana ini digunakan untuk operasional perlengkapan, fasilitas, serta pelatihan anggota polisi agar pelayanan menjadi lebih efektif dan profesional. Sekarang saya sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Rumah sakit ini beroperasi menggunakan APBN yang diberikan oleh negara, yang mana fungsi APBN yaitu untuk fungsi alokasi demi pembangunan infrastruktur yang ada di daerah-daerah. Baik, sekarang saya berdiri di mana salah satu tempat APBN itu dialokasikan, yaitu rumah dinas. Saya akan menjelaskan bagaimana proses APBN itu dialokasikan. Proses alokasi APBN ke rumah dinas, identifikasi kebutuhan instansi pemerintah, menentukan kebutuhan pembangunan, renovasi atau pemeliharaan rumah dinas. Penyusunan anggaran kebutuhan tersebut dimasukkan ke dalam rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga. Pembahasan dan persetujuan anggaran dibahas bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hingga disahkan dalam APBN. Pelaksanaan anggaran setelah APBN disahkan, dana digunakan sesuai DIPA untuk pembangunan atau pemeliharaan rumah dinas. Pengawasan pembangunan anggaran diawasi dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Mengapa APBN dialokasikan ke rumah dinas? Rumah dinas adalah aset negara digunakan untuk menunjang tugas dan pelayanan publik. Biaya pemeliharaan dan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekian dari saya. Assalamualaikum.